Kita melanjutkan pembahasan dari Injil Matius, masih di khotbah di bukit. We will continue our discussion on the Sermon on the Mount. Kita membuka pasal yang ke-6, kita membaca ayat ke-16. From chapter 6 of Matthew, verse 16. Ayatnya sedikit, jadi saya baca semua, nanti translator juga akan baca semua ya, 16 sampai ke 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Verse 16. Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan, berkatilah perenungan pada pagi hari ini. Bless what we will discuss today, Lord God. Tuhan, melayakkan baik hamba-Mu maupun juga penerjemah. Please have mercy upon your servant and the one interpreting. Ya, Tuhan menolong supaya ada penguraian firman Tuhan yang sungguh-sungguh memberkati kami semua. So the discussion of the word can bless everyone. Dan persiapkan juga hati kami menerima berkat dari Tuhan. And prepare our hearts as we receive the blessing from you. Sekali lagi kami menyerahkan semua internet connection berjalan dengan baik. Tuhan yang menolong, berbelas kasihan. We leave all the things that we use, the internet and the audio video, so it be used for your glory. Dan berkati sepanjang ibadah ini, sebagaimana Tuhan juga memberkati ibadah-ibadah di minggu-minggu yang lalu. And bless our service today as you have blessed the previous ones. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In Christ's name we pray. Amin. Amen. Saudara, ini adalah yang ketiga dari seri trilogi spiritualitas yang diajarkan Yesus dalam khotbah di bukit. This is the third part of the trilogy that Jesus taught in the Sermon on the Mount. Dan sudah membaca di situ di dalam ayat ke-16 ya, bahwa di sini kita bisa mengatakan Yesus itu simply assume bahwa murid-muridnya itu berpuasa. On the verse 16, as you read, Jesus said he assumed the disciples have power already. Dia di sini mengatakan apabila kamu berpuasa. And when you fast, it is said in verse 16. Nggak ada pembicaraan, nggak ada discussion whether puasa itu perlu atau masih valid atau enggak, atau di dalam zaman Yesus nggak usah lagi dan seterusnya. There was no previous discussion whether the fasting is necessary or it is still done in the times of Jesus. Tapi ini simply di-assume bahwa murid-muridnya itu akan berpuasa. Makanya di sini dikatakan apabila kamu berpuasa. But it was simply assumed by God that the students still fast. So it is said when you fast. Memang saya di dalam pasal yang lain, later yaitu di dalam pasal yang ke-9 kita membaca di situ ada ini ya, ada discussion tentang, ada perdebatan tentang mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Though in chapter 9 there is a debate over there why not the disciples of Christ did not fast. Saudara membaca dalam ayat 14, misalnya ayat 9, pasal 9, itu murid-murid Yohanes datang kepada Yesus lalu bertanya, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Matthew 9 verse 14 it is said, by the disciples of John came to him and saying, why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast? Saudara melihat di situ memang ya Yesus membenarkan, maksudnya betul memang murid-muridnya tidak berpuasa. Yesus nggak menjawab kalimat, kamu nggak tahu aja sih, sebetulnya mereka berpuasa, tapi kamu yang nggak tahu. Jesus indeed told them that yes, the disciples did not fast, or they did fasted, but you just don't know about it. Ya, jadi Yesus nggak menjawab seperti itu. So Jesus didn't answer like that. Tetapi yang dia jawab ada di ayat 15.
Dia mengatakan, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? But Jesus said to them, can the friends of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them? Menarik, saya bagian ini ya, puasa itu dikaitkan dengan duka cita. Saudara. So it is interesting that fasting is related with mourning. Ya, di sini saja kita bisa langsung menyoroti ya, mengapa di dalam spiritualitas modern itu puasa itu sangat jarang. So we can highlight right away why in modern spirituality fasting is rarely done. Oh, diet saya banyak, saudara. Kalau diet, nah itu banyak, tapi itu bukan spiritualitas lah. Dieting is done a lot, but that's not a spirituality. Puasa, saudara, itu jarang Fasting is rarely done di dalam zaman kita. in our time. Malah ada orang-orang, ya saya pernah mendengar bahkan pendeta menjelaskan dengan segala macam theological justification bahwa di dalam perjanjian baru sebetulnya nggak perlu ada puasa lagi gitu. Ya, jadi ini semacam bayang-bayang hukum perjanjian lama yang setelah Yesus datang sudah di-cease. Sekarang kita bicara Christian freedom gitu misalnya. So there are reverends who try to explain theologically that in the New Testament there is no need for fasting anymore because it's just the shadow of what the law of the Old Testament said to them. Kita nggak sependapat sih dengan penafsiran itu. So we disagree with this kind of interpretation. Oh, kita sependapat sih dengan Christian freedom, itu penting sekali. Although we agree with the Christian freedom part, Ya, tapi freedom yang kita tahu di dalam kitab suci, khususnya di dalam Injil Matius, kan nggak lepas daripada Torah, saudara. but freedom, especially related to Matthew, it is not to be separated from the Torah. Freedom to obey the law of God, itu freedom. Freedom to obey the law of God is also Freedom- a type of freedom. Freedom to pray, There's also that freedom to pray, freedom to give alms, kebebasan untuk memberi sedekah, yeah, the freedom to give alms, dan of course freedom to fast. and also the freedom to fast. Jangan ditukar-tukar sudah konsepnya, ya. Nggak bisa puasa terus bilang itu freedom. Itu bukan prinsip Alkitab itu. So if you cannot do the fasting and then you have excuses in that's saying that's my freedom. Balik lagi ya saya, masih di dalam separuh kalimat yang maksudnya bukan separuh kalimat, satu kalimat pertama yang dikatakan Yesus di sini ada kaitan antara puasa dan berduka cita. So there is a relation with what Jesus said on fasting and mourning. Ya, orang susah berpuasa karena ya kita kayaknya nggak ada tempat juga di dalam our contemporary context untuk duka cita dengan benar. People find it hard to fast because in modern contemporary world now, it is hard to mourn in a correct way also. Ya, kayak nggak ada tempat untuk mourning, untuk lamentasi, untuk meratap dan sebagainya. Nggak ada tempat di dalam our modern society. There it seems like there's no place for mourning or contemplating correctly. Lihat saja berapa ramenya, berapa suburnya, berapa menjamurnya dunia entertainment yang tujuannya tentu saja salah satu adalah apa? Ya, menolak ratapan. The entertainment world is now mushrooming because they want to entertain instead of mourning. Ya, kalau bisa di dalam dunia ini nggak perlu ada orang susah gitu maksudnya, nggak perlu ada orang berduka cita. Lalu apa? Makanya entertainment world. If it's possible, it is not necessarily anymore to mourn, so it's better to entertain. Kesulitan hidup, penderitaan, ya itu nggak pernah diaddress, tapi simply dibikin semacam distraction ya, dibikin semacam pengalihan perhatian ya. The difficulties of life, pain is not discussed, and now instead there's a distraction to them. Tapi perhatikan sekali lagi saya ayat yang ya diajarkan oleh Yesus Kristus, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. But Jesus said, happy those who are mourn, for they will be comforted. Ya perhatikan di sini bahasa Indonesia kurang jelas, tapi dalam bahasa Inggris itu jelas, kita juga sudah pernah bahas. Be comforted, saya bukan be entertained, bukan, tapi be comforted atau be consoled. To be comforted, not to be entertained, to be consoled. Jadi sudah melihat di sini, ya Yesus sekali lagi ya mengatakan tanpa ada duka cita, ya sulit manusia itu mengerti apa artinya puasa. Memang itu bukan direct message-nya di sini.
Tapi dia mengatakan, terjemahkan. So without the proper understanding of mourning, it is hard to understand how to fast. Sebetulnya sekarang kan saatnya di dalam keadaan seperti ini sebetulnya itu saatnya untuk fasting loh. In this difficult time, this is the moment that you should fast. Tapi orang juga agak berpikir seperti itu gitu. Orang berpikirnya hidup sekarang sudah terlalu susah. It's just correct kalau saya ada waktu-waktu celebrate and entertain myself. Justru the more saya deserve di dalam saat-saat seperti ini. But people tend to think otherwise. Instead of fasting, they think this is already difficult time. So instead of getting it worse, it's time for me to get entertained. Ya, saudara, kalau misal ya, ini contoh saja, kerjanya sudah berat sekali. Lalu saudara pulang ke rumah, apa? Ya, saudara makan enak, ya mungkin minta dipijet atau apa ya. You deserve, karena apa? Karena kerja sudah susah gitu kan. Inilah saya yang jadi paradigma sekarang. So today's paradigm is like this. For example, if your job is already difficult, and then as you go home, what do you ask? You would ask for a good meal, or for example, somebody to massage you. Tapi the real pain and suffering itu nggak pernah betul-betul di-address, nggak pernah betul-betul di apa ya, susah ya terjemahin di-address. Kamu ada ide nggak terjemahin di-address? But the real pain and suffering is rarely talked about. Ya, saya tanya tadi sebenarnya kamu terjemahin. Ya udah gitulah, di-address lah saya. Bukan dialamatkan ya, bukan ya, itu terjemahan sih linear banget. Nggak pernah dibicarakan saya tentang ini ya, tentang pain and suffering, tapi kalau bisa ya ditutup di bawah karpet gitulah, sembunyikan di bawah karpet. But as if we hide it under the rug. Saya melanjutkan apa yang dikatakan Yesus ya, ayat 16, ayat 15 di sini ya. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil daripada mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. On verse 15, chapter 9, but the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast. Jelaskan ya saya bahwa ini bicara tentang diri Yesus selama Yesus ada di dalam dunia, maksudnya selama dia inkarnasi, itu sahabat-sahabat mempelai laki-laki, sahabat-sahabat Yesus, maksudnya ya murid-muridnya, itu nggak cocok dong kalau mereka berpuasa, jelas sekali. Tapi waktu Yesus akan kembali kepada Bapa, nah itulah saatnya mereka akan berpuasa. This is talking about Jesus as he is still in the world. His disciples, which is the friends over there, will not fast. But when Jesus is taken up to heaven, that's the time when the disciples will fast. Yesus sudah naik ke surga 2000 tahun lalu, sudah ini. Jesus' ascension is like already 2,000 years ago. Tapi pertanyaannya, apakah orang-orang Kristen berpuasa? But do Christians now fast? Yesus sudah melihatkan di sini ya, Yesus bilang, waktunya akan datang. Kapan? Yaitu waktu mempelai itu diambil dari mereka, waktu mempelai itu naik ke sorga, ya, itulah mereka akan berpuasa pada waktu itu. Jesus said the time will come. When is that? When the bridegroom is taken up to heaven, and then they will fast. So ini kita masih berhati-hati seperti diajarkan dalam teologi reform. So memang menekankan kita nggak boleh melihat puasa ini sebagai semacam apa ya, good works yang terus kemudian apalagi dimengerti sebagai sesuatu yang terus kemudian kita bisa berjasa, ada merit ya terhadap good works tersebut. Memang tidak, saya. In Reformed theology, we have to be careful to think that when you fast, you do it as a merit or a good work. Karena kalau kita berpikir seperti itu, ya salah, kita nggak mengerti ya prinsip di dalam firman Tuhan. That is a wrong understanding of the Word of God, if we think like that. Though di dalam bagian ini, seperti dalam bagian lain, memang betul ya, di dalam ayat yang terakhir dikatakan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas. Puasa itu, puasa yang benar, akan dibalas oleh Bapa yang tersembunyi. Ini ajaran Alkitab, saya. Although in verse 18 it is said also the Father will reward you. The correct type of fasting will be rewarded. It is yang menjadi persoalan seperti di dalam bagian spiritualitas yang lain, yaitu waktu kita berpuasa bukan di hadapan Bapa, tapi di hadapan manusia untuk dilihat orang, bukan dilihat Bapa. But the problem is here when you fast, you do it in order to be seen by men instead of by the Father. Sudah sekali lagi tentang puasa ya. Yesus sendiri memulai pelayanannya dengan
puasa, sudah membaca di dalam pasal yang keempat. In chapter 4, Jesus started his ministry through fasting. Jadi kita melihat di dalam Yesus Kristus sendiri itu ada puasa. So we see even Jesus fasted. Kita sulit sekali ya membuat theological justification mengatakan bahwa setelah perjanjian baru orang nggak perlu puasa lagi. Itu nggak tahu ya mengembangkannya seperti apa ya teologinya, nggak ada dasarnya sebenarnya. So there is no basis for those who say theologically there is no place to fast after the New Testament. Lebih baik kita jujur, saya melihat kita punya shortage, kelemahan, weakness ya, bahwa kita ini memang kayaknya susah address duka cita, suffering itu tadi, sehingga kita menutup-nutupin ya, kita menekannya ya, kita tertawa-tertawa, dan ya akhirnya nggak pernah ada puasa. So instead we should be honest in saying since we don't understand how to mourn correctly, we suppress them through entertaining and laughter instead of fasting. Saudara, kita kalau membaca di dalam Alkitab sendiri, memang ya khususnya di dalam perjanjian baru ya, memang ada keterbatasan di dalam hal ini ya, pembicaraan tentang puasa. In the Bible, especially in the New Testament, there's a limitation when they talk about fasting. Ya, waktu kita mau mencoba untuk melihat sebetulnya praktik puasa itu seperti apa ya, kita bisa kesulitan gitu. The practice of fasting itself, it is not spoken there. Arif Franz yang menarik waktu mengomentari bagian ini ya. Ya kan memang di dalam Alkitab khususnya dalam bagian ini kan memang diajarkan supaya melakukannya itu tersembunyi di hadapan Bapa yang juga tersembunyi. Arif Franz commented on this part that we should fast in hiddenness as the Father is also hidden. Ya mungkin ini salah satu alasan saya mengapa kita ya nggak terlalu banyak catatan tentang puasa di gereja mula-mula. Karena ini bukan sesuatu yang di show off anyway gitu ya, bukan sesuatu yang dipertontonkan gitu. Jadi kita nggak banyak tahu akhirnya. So that could be the reason why there's very little writing on how to fast because in the early churches they do it hiddenly. So saya pernah search di internet ini, of course ini ya pengalaman subjektif gitu. Tapi saya coba search tentang ini ya praktek of puasa di dalam tradisi reform, nggak terlalu nemu saya. In the internet, there's very little sources also that's talking about the reform way of practicing fasting. Kita tahu Calvin itu berpuasa ya, bukan nggak berpuasa. Gitu. Calvin did fasted. Tapi waktu kita search kayaknya kurang ada pembahasan ya tentang itu. Gitu. But there's very little discussion. Ya, yang muncul malah ini ya puasa ala John Wesley. Nah itu ada saya gitu. Kayaknya di dalam metode seperti kayak lebih ditekankan puasa daripada di ini ya tradisi reform atau bagaimana? Reform doesn't have a lot of saying on this one, but Methodist way, the John Wesley way, they talked about more on fasting. Memang bisa ada dua kemungkinan ya. Itu di dalam tradisi reform orang-orang sebetulnya berpuasa tapi nggak banyak menulis tentang itu, jadi diam-diam seperti early church. Kemungkinan pertama happy choice gitu ya, atau second choice adalah jangan-jangan memang nggak berpuasa gitu, makanya nggak ada juga tulisan tentang itu. There are two possibilities why the Reform did not write a lot about this one. Maybe they did fast, but they do it in hiddenness, so they don't have a lot of writing about it. Or maybe they didn't fast. Sekali lagi saya, puasa di dalam tradisi reform itu, tradisi reform sangat kritis ya dalam hal ini. Berkali-kali dikatakan ini nggak boleh kita mengerti sebagai good works, apalagi good works yang terus kemudian dinyatakan sebagai kayak satu surplus gitu ya, kelebihan. So the Reformed tradition says that when you fast, do not do it as part of a merit that is, which is like a surplus to your good works. Justru terbalik, saya berpikir seperti ini ya. If we think like this, you have to think the other way around. Kadang-kadang kita mungkin bisa berpikir, lu sok suci, puasa nih ya, gitu kan, lebih suci ya daripada yang lain gitu ya. Orang puasa seperti digambarkan kayak holier than thou gitu daripada yang tidak berpuasa ya, disudutkan ke arah sana. Yeah, somebody could mock you for if you fast, for example, they think you're holier than the others. Tapi kalau kita melihat di dalam kitab suci, orang yang berpuasa itu justru menganggap dirinya justru lebih lemah daripada orang yang katakanlah yang tidak berpuasa. Itu pun kalau ada ya pandangan komparasi sebenarnya, justru karena dia melihat dirinya lemah, maka dia berpuasa. Gitu. But in the Bible, it's actually, they don't think themselves better, but actually because they are weaker. That's why they need to fast.
Nah ini aneh sih kalau dibilang orang yang berpuasa justru malah menyatakan hidup yang lebih kuat atau lebih suci, justru terbalik gitu. Yang berpuasa itu yang merasa dirinya lemah, karena dia lemah, dia nggak cukup berdoa, dia berdoa dan berpuasa, precisely karena dia rasa dia nggak mampu. Gitu. It is funny to say if you fast that makes you better or holier, but instead it is because you are weaker, because you haven't prayed enough, you are not able to do things, so you need to fast. Orang kalau terus ujian dia belajar, terus kemudian dia belajar sungguh-sungguh, orang kan nggak ngomong mulu, sombong nih belajar gitu misalnya, kan aneh sudah, sombong ya lu ya, start sudah 3 bulan sebelumnya, gimana sih? Mau menyatakan bahwa lu lebih smart ya gitu ya, maka lu belajar 3 bulan sebelumnya gitu, jauh-jauh hari sebelumnya gitu, dan bukan 1 minggu atau 1 malam sebelumnya. Sombong lu ya gitu. Kan nggak cocok saya bilang kalimat kayak begini. So it is weird to say, for example, if we have a test at school, for example, and then people say, oh, you're so cocky, you have to study 3 months earlier for the test. No, that's not the reason. Sudah, yang lebih sombong yang mana sih sebenarnya ini? Yang lebih sombong yang belajar malam terakhir atau yang 3 bulan sebelumnya? Yang mana sih sebetulnya lebih sombong gitu? Who is more arrogant actually, the one who prepared 3 months earlier or the one preparing a day before the test? Yang lebih sombong sebetulnya mana sih? Yang puasa atau yang nggak puasa gitu? Yang lebih sombong yang mana? Coba sudah pikirkan. So who is more arrogant? The ones who fasted or the ones who don't? Yang mana yang lebih merasa dirinya itu kuat? Yang puasa atau yang tidak puasa? Yang tidak puasa sebetulnya. The ones who think themselves stronger, the ones who fasted or the ones who don't? Jangan dibalik-balik, saya. Ini justification yang nggak ada poinnya sama sekali. Betul-betul nggak ada dasarnya. So don't get it mixed up. This kind of thinking has no justification or points. So kembali lagi saya, memang di dalam Acts misalnya, di dalam Kisah Para Rasul ya ada beberapa catatan, nggak terlalu banyak di situ. Nah kita bisa melihat itu fasting itu dilakukan di dalam kesempatan-kesempatan seperti apa. In the book of Acts, we can find how fasting was done in several occasions. Kita juga sudah pernah bahas ini ya. Seingat saya sih di PA umum gitu kita sudah pernah membahas tentang ini. Tentang puasa ini, tapi ini sedikit pengulangan saya. So we can repeat a bit the one we discussed in the Bible study. Misalnya di dalam pasal 13 ayat 2 kita membaca di sini ya. Pasal 13 Kisah Para Rasul ayat 2. Suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Acts chapter 13 verse 2, as they ministered to the Lord and said, the Lord Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Then having fasted and prayed, they laid hands on them, they sent them away. Menarik ya, di sini Tuhan justru berbicara ya secara khusus setelah mereka itu beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. It is interesting to see that God talks to them after they fasted and prayed. So kalau sudah membaca di dalam ini, termasuk di dalam permulaan perikop ini, yaitu ayat yang ke-24. In the beginning of this passage on the 24th verse, di situ nggak ada catatan saya bahwa mereka ini sedang bergumul untuk mencari tahu kehendak Tuhan gitu misalnya ya, siapa sih yang akan diutus gitu misalnya, nggak ada, mereka nggak pernah tahu tentang itu gitu. So they were not for who should be sent for this purpose. Tetapi ini seperti kayak sesuatu yang mereka nggak pernah rencanakan. Mereka juga kayaknya beribadah bukan untuk itu, mereka berpuasa bukan untuk itu, tapi di tengah-tengah ini ya mereka beribadah dan berpuasa, terus kemudian Roh Kudus berbicara, khususkanlah Barnabas dan Saulus, ya, tanpa mereka sebelumnya itu mengumulkan gitu. So when they worship or when they prayed, they did not have an intention in the beginning to know who should be sent. But in the middle of those things, the Holy Spirit spoke to them and said it was supposed to be Barnabas and Saul. Saudara, apa bedanya dengan puasa-puasa modern di dalam zaman saudara dan saya? What is the difference between that and today's modern fasting? Kalau kita sekarang puasa karena kita tahu kita mau menggumulkan apa gitu ya, kayak seperti sudah di persimpangan jalan, terus kemudian kita nggak jelas mau yang kanan atau kiri, akhirnya kita berpuasa gitu ya supaya kita jelas Tuhan mau yang mana. Tapi kita sudah tahu dulu kan sebelumnya kita ada choice apa gitu.
In today's modern world, we already know what we want to fast about. It's not like when you're standing in the middle of the road and then you have to go left and right, and then you fasted to know what is the God's want me to do. Saudara, bedanya dengan di sini adalah The one different from the one written here. ya in mereka Acts. di sini sebelumnya ya bukan ini on the one hand kita ada Barnabas dan Saulus, on the other hand ada Matias dan siapa gitu misalnya. Siapa ya kira-kira di antaranya atau mungkin ada 3 kelompok gitu misalnya. Siapa ya di antara mereka yang akan diutus Tuhan? Let's fast gitu ya. Mari kita berpuasa. Gak ada, soalnya cerita itu gak ada. Gitu. So in Acts 13 is not like, for example, they already have several choices to whom they will send this for this purpose, and then they fasted to know which ones should be sent. It's not like that. Apa sih yang mau kita katakan dalam hal ini gitu? So what is the point here? Puasa di dalam zaman early church itu saya ini bisa open seperti ini ya, tanpa ada preference, tanpa ada choices, tanpa tahu Tuhan itu mau melakukan apa sebetulnya. Tapi di dalam keterbukaan yang seperti itu mereka menjadi peka akan suara Roh Kudus. So in the early church, when they fasted, there's that openness in their heart without knowing first what is going to happen. So there's that the work of the Holy Spirit is open freely for them. Sekali lagi saya seringkali dalam kehidupan kita adalah kita sudah ada bayangan lah ya, either ini atau ini gitu misalnya. Lalu kita minta Roh Kudus itu kasih stempel yang ini gitu misalnya kan ya, dan kita puasa sebelumnya. Ya itu bedanya dengan cerita ini. But for us today, we already know several choices that we should take before we fasted, and then we would want the Holy Spirit to stamp on which choice is the one that we should pick. Ya implikasi yang lain lagi kalau saya nggak di tengah-tengah persimpangan jalan, ya what's the point untuk puasa gitu kan? But another thing, another way of thinking is not, for example, if I don't have choices, what is the necessary for me to fast? Seperti puasa itu cuma boleh hadir di dalam saat-saat krisis gitu misalnya. Saya persimpangan jalan, nggak bisa ambil keputusan Tuhan, nggak bisa ambil keputusan Tuhan. Maka bagaimana? Puasa gitu misalnya. As if fasting is only done when there's time of crisis, the one when we don't know what to do, and then we fasted. Saudara baca lagi ya pasal 13 ini ya. Nah, mereka nggak sedang di dalam keadaan krisis bagaimana? Ya bukan nggak ada kesulitan, ada kesulitan. Tapi even waktu di sini dikatakan bagaimana Lukas menaruhnya, ini rather setelah ada good news Herodes mati kok di sini ya, gambarannya Herodes mati. Jadi boleh dibayangkan ini keadaan rada tenang lah di sini ya. Tapi mereka tetap berpuasa. But in the Acts 13, it is written there is no immediate crisis that happened over there. The time of Herod, he already died. So when they fasted, they did not do it out of certain need to do it. Sekali lagi saya bukan mau mengatakan bahwa saudara keliru kalau berpuasa pada saat krisis. Enggak, saya bukan mengatakan itu saya. Though it is not wrong when you fast during crisis time. Tapi yang kita mau katakan adalah jangan hanya berpuasa waktu dalam saat-saat eksistensial dan krisis seperti itu, persimpangan jalan, baru kita puasa dan sebagainya. But we shouldn't do fasting in times of crisis or when there's a crossroad in our path. Justru karena mereka ini beribadah, berdoa, berpuasa, mereka menjadi peka yang tadinya mereka nggak pikir, mereka nggak pernah ada bayangan apa-apa, terus tiba-tiba ya Roh Kudus berbicara, khususkanlah Barnabas dan Saulus. Mereka jadi terbuka dengan visi ini ya, visi kerajaan Allah ini justru setelah mereka beribadah dan berpuasa. So when we worship, when we pray, when we fast, we should do it like in the openness, so that we can allow the Holy Spirit to point out His way. Nah, setelah itu kita membaca lagi dalam ayat ketiga, mereka berpuasa dalam kurung lagi ya. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. And on the third verse, it is said, having fasted and prayed again, they laid hands on them to send them away. Saudara, ada kaitan antara pengutusan dan puasa ya di sini. So sending people away has something to do with fasting. Mereka bukan karena mereka tadi sudah berpuasa, terus karena mereka sudah berpuasa sudah menjadi peka terhadap Roh Kudus, terus berarti oh ya sudah berarti tugas kita sudah selesai gitu ya, kita nggak berpuasa. Mereka berpuasa lagi, berpuasa lagi untuk pengutusan. So after they know what the Holy Spirit want them to do through fasting, they fasted again and prayed again to send the correct people. Sudah bagian ini cuma 2 ayat ya, sebetulnya kita bisa gali terus tuh kalau kita mau ya merenungkan bagian ini apa artinya puasa di dalam jemaat mula-mula. Though it is written very shortly, only 2 verses, we can still dig
up even more on the terms of fasting. Dan juga ada bagian yang lain lagi yang juga dicatat. Memang nggak banyak, saya betul nggak banyak catatan tentang puasa dan perjanjian baru ya, tapi kita bisa menggalinya. The New Testament doesn't have a lot of writings on fasting, but we still can learn from it. Tapi kalau kita mau mencari sebetulnya praktek puasanya bagaimana sih, dari jam berapa sampai jam berapa sih, terus kemudian berapa kali sih seminggu, memang kita nggak mendapati di dalam perjanjian baru ya. But if you want to know the practices of fasting, so how many times we should do it in a week, what time should it start and end, the kind of writings that not appear in the New Testament. Baru di dalam tulisan ini ya, yang disebut Didache, itu Didache, baru di situ kita membaca ada regular fasting yang rutin, yaitu 2 kali seminggu sih. Itu tulisan penting ya, Didache. But there's that writing Didache that says fasting should be done like twice a week. Ya, kita juga membaca di dalam Injil Lukas, kita tahu di situ bahwa orang Farisi juga berpuasa 2 kali. Jadi di sini Didache itu simply melanjutkan kebiasaan yang memang sudah ada ya di Israel. In Luke, it is also said the Pharisees fasted twice a week. So Didache is like a continuation of that, what Luke written. Ya tentu ada tempatnya, saya membicarakan hal-hal yang sifatnya teknikal seperti ini ya, bukan nggak ada tempatnya. Yes, there is a point when we talk about the technicalities in fasting. Tapi kita nggak bisa bicara hanya di dalam urusan-urusan teknik ini, terus kemudian kita nggak mengerti sebetulnya spiritnya apa sih terutama gitu ya, mengapa saya berpuasa dan kapan saya berpuasa dan sebagainya. But we should not only think about the technicalities of the time and the oftenness, but we should think about the spirituality behind it. Ya karena seperti orang Farisi, mereka berpuasanya 2 kali without fail, perhaps ya dalam hal ini. Tapi ya terus kemudian Yesus mengadres perikop ini gitu. So the Pharisees do it diligently, but Jesus observed them on this matter. Maksudnya ada puasa yang mekanikal, ada puasa yang secara theologically itu keliru sebetulnya di dalam penilaian Kristus. Because Jesus assessed them as if they're doing it mechanically or doing it wrong. Ya. Jadi apa sih? So, Apa itu yang keliru, itu yang seperti apa? what is the wrong kind of fasting? Ya kalau saya baca di sini, berpuasa dengan muram muka seperti orang munafik. When you do it with a gloomy face as if you are a hypocrite. So, di dalam komentari kita membaca ya, kalau gambaran kayak begini kayaknya sih sepertinya kalau kita try to reconstruct ya gitu, maksudnya ini sepertinya bukan model puasa yang rutin itu tadi, yang 2 kali seminggu itu tadi ya, misalnya Senin dan Kemis gitu. Sepertinya bukan itu gitu. When you do it like that, commentary said, perhaps it is not like when you do it twice a week. Kenapa seperti itu saya? Kenapa ini bukan yang 2 times in a week fasting gitu ya? Karena begini saya, kalau ini sesuatu yang rutin ya, dan poinnya apa ya? Mau impress people gitu. Anyway sudah rutin gitu loh, maksudnya. If fasting is done routinely, what is the point? Do you try to impress people? Ya saudara makan setiap hari gitu, terus saudara ini loh, saya lagi makan. Lu juga tiap hari juga makan. Apanya mau disombongin sih tiap hari juga makan gitu? Gak ada poinnya saya, little point untuk impressing people. Kalau ini adalah puasa yang 2 kali seminggu gitu. Ya at least menurut komentari, salah satu komentari ya. So for example, when you eat, you do it every day. There is no point on bragging on that activity. Tapi kalau ini adalah satu puasa yang khusus dilakukan special occasion, baru rather make sense. Kenapa orang terus kemudian ya menonjolkan seperti ini? Karena ini bukan yang 2 minggu ini bukan yang 2 kali seminggu, ini 2 kali seminggu plus yang ini. Yang ini sebetulnya nggak harus ya, tapi saya tambah lagi dan lu mesti tahu bahwa saya sedang tambah puasanya. Itu makanya bisa di break seperti ini. But you fasted extra after you fasted twice for a special occasion, then there's the point for bragging, just like what is written here in front of me. Dan dikatakan di sini mereka mengubah air mukanya. And they changed their countenance when they do it. Ya, so ini di dalam terjemahan terjemahan Indonesia sih baik ya, pakai istilah mengubah gitu ya, maksudnya terjemahannya sangat kontekstual. They changed in Indonesian they changed their countenance. Ya, kalau di dalam terjemahan ESV, disfigure their faces. Jadi dalam bahasa Inggris pakai istilah apa ya? Muka mereka itu disfigure itu apa ya?
In English, they use Susah ya the term. terjemahan help me apa disfigure ya. Bikin bentuknya nggak karu-karuan gitu ya. Bukan duck face look sih yang pasti bukan gitu. Pokoknya dibikin sampai figur kelihatan ini miserable gitu lah ya. Ini Yeah, gambaran orang susah gitu. So they change the way that they look so that people know that they are having a difficult time at the moment they're doing fasting. Dan ini dia gambarkan sebagai satu ekspresi yang ya cocok untuk orang susah, untuk orang-orang berpuasa gitu. So we know from their look directly that they are doing fasting. Persoalannya apa sih saya dengan keadaan seperti ini? So what's the problem in this? Ya inilah saya spiritualitas yang narsisistik ya, spiritualitas yang berpusat kepada diri sendiri. The spiritually done is narcissistic, centering on yourself. Ini adalah spiritualitas yang menuntut perhatian orang supaya melihat saya. The kind of spiritual that demands people to see me. Ya inilah saya yang dibilang Yesus itu munafik gitu. This is what hypocrisy is according to Jesus. Sudah saya pikir kita bisa perluas ya ini apa kita bisa perluas loh ini apa spiritualitas ini ya, bukan cuma tentang urusan puasa gitu. Let's talk about more on this spirituality. Tapi intinya adalah waktu seseorang di dalam keadaan tertentu itu dia membuat ekspresi sedemikian rupa sehingga orang itu terus akhirnya simpati atau berbelas kasihan, mengasihani dia dan sebagainya. In certain situations, you could create a certain countenance that allow people to have sympathy on you. Maksudnya waktu saudara sakit gitu ya, saudara bikin sedemikian rupa sehingga saudara kayak kelihatan sakit banget itu, sakit kasihan sehingga orang, oh kenapa kamu, wah sakit dia sini, let me hug you gitu kan ya, atau dan sebagainya, atau nggak bisa, oh lagi ini ya, let me give you a virtual hug atau gimana gitu, nggak tahu lah, ya pokoknya begitulah saya. So for example, when you're sick, you create this kind of expression that allows people to give more attention to you and then trying to hug you and stuff, something like that. Saudara berusaha untuk menarik perhatiannya orang lain supaya orang lain itu tertuju kepada saudara. So all the attention of people is tried to be drawn to you. Ya, atau orang yang sedang ada kesulitan apapun gitu dalam keadaan ini, terus kemudian berusaha untuk menyedot perhatian seluruh dunia supaya tertuju kepada dia. You want all the attention of the world to be on you in times of difficulties. Tentu saya kita nggak mengatakan saudara nggak boleh saudara mesti stoik pura-pura kuat, kita sudah sering banget bahas ini ya, itu berdosa kalau kita seperti itu. Tapi ini ekstrem yang lain lagi. Though the other extreme is not like, for example, you try to be strong in every situation, no, but this is also something which is another extreme. Tapi ya ini seperti dikatakan di sini, ini orang sedang berpuasa terus dia menunjukkan dirinya tuh loyo gitu ya. Ini sudah bisa bayangkan ya, terus orang jalan terus mau jatuh gitu. Terus orang semua berem, kenapa? Lagi puasa saya gitu misalnya. Ya gitulah kira-kira sudah tahu lah kira-kira. So when you fasted, for example, and then you pretended to be fainted and stuff and asking for people's attention, and then when they ask you, you would answer to them, yes, I am fasting today. Sudah kita tahu ada pengalaman-pengalaman kayak gini ya di dalam diri orang yang memang anak kecil saya, anak kecil ya, childish, karena maka childish gitu ya. So this is the kind of a child type of spirituality. Di dalam diri anak-anak kecil ya saya, itu waktu mereka apalah atau whatever gitu, mereka berusaha kayak tunjukin gitu ya, mereka berusaha tunjuk ya, memang anak kecil ya. Anak kecil mungkin perlu ya kebutuhan seperti itu ya. Mereka tunjukin bahwa mereka sedang sakit dan sebagainya. Terus kemudian berusaha untuk mendapatkan cinta kasih daripada orang tuanya. If you were like a child, you would want people to know when you have sickness or when you're in difficult times. Yes, that means you are a child. Ya kadang-kadang kita tahu sampai di dalam excessive way ya. Kalau benar-benar tangannya berdarah ya memang dia perlu tunjukin ya. Tapi saya nggak ngomong dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan sebetulnya kecil lah ya, itu kecil lah, lukanya itu kecil sekali, tapi dia mau tunjukin supaya dia dapat perhatian daripada orang tuanya gitu misalnya. But if the thing is minor and the child still demands attention from the parents, that is a different one. Ya kita tahu waktu di dalam keadaan eksesif itu kita merasa, waduh ini drama princess atau drama prince ini ya, yang di depan saya ini, so theatrical, ini bikin semuanya jadi gede gitu ya. The child is like exaggerating, creating a drama or something. Nah, saudara bisa perhatikan betapa nggak lucunya, betapa tidak lucunya kalau orang-orang yang beragama terus kemudian do the same thing. Yeah, so it is not funny when we people with religion do the same thing. Ya, aduh mata saya kunang nih. Oh kenapa? Dari yang enggak, sedang berpuasa saya.
For example, I almost fainted. Why? Because I'm fasting. Aduh, mau jatuh, persiapan khotbah ini. Sampai jam 3 kemarin misalnya. Ngapain sih kayak gini-gini, ini apa-apaan sih? Yeah, so you exaggerate your condition. Why do you do it like that? Intinya saudara melihat di sini ya, orang-orang yang munafik ini, mereka melakukannya, terus mereka membuat ekspresi demikian rupa, sehingga mereka ini terlihat miserable gitu. Dan dengan itu mereka mencari perhatian daripada orang-orang lain. So the hypocrites, they do this and they change their countenance in order to get attention from others. Orang-orang cengeng sebetulnya ini kita bisa mengatakan, ini orang-orang cengeng sebenarnya gitu. They're like crybabies. Orang-orang yang selalu perlu perhatiannya orang lain gitu. Who constantly need the attention of others. Ini aneh sekali ya, puasa itu untuk apa sih sebetulnya gitu. So if it's like that, why do you fast in the first place? Balik lagi lah tadi yang kita baca kan. Itu kan saudara perhatikan ya, ini setelah jemaat mula-mula puasa, lalu terus kemudian ada pengutusan. Pengutusan kemana? Pengutusan kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Israel kan. Ya saudara lihat ya, inilah kerajaan Allah. Bukan tentang jemaat yang ada di Yerusalem itu ya, bukan yang ada di Antioquia itu atau di whatever dimanapun, tapi untuk kerajaan Allah itu, bukan untuk jemaat lokal pada saat itu, bukan. Apalagi ya untuk individu satu orang, sudah pasti bukan. So in the early church, when they fasted, it is followed by sending away people to other nations, not only for the Israelites or the people, the local churches over there. So there's that kind of thinking when you do your fasting. Ini kan luar biasa terbalik ya. Ini puasa tapi nggak ada orang lainnya, apalagi nggak ada bangsa lain, so pasti nggak ada kerajaan Allah. Dan yang ada adalah apa? Ada adalah dirinya sendiri yang ada. It is so reverse. When you fast, you do not think of other people, you don't think about other nation or the kingdom of God even, and you only focus on yourself. Oksimoron deh ini, puasa dan individualisme, individualis fasting. Itu oksimoron istilah ini gitu. Fasting itu bukan individualis dan individualis bukan fasting. So it's like an oxymoron between fasting and then thinking about individual needs. Jadi lalu bagaimana ya, Yesus mengatakan, apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu. So what did Jesus say? When you fast, please anoint your head and wash your face. Sekali lagi ini jangan ditafsir sebagai satu keadaan spiritualnya selalu pura-pura kuat gitu misalnya ya, menyembunyikan kelemahan dan sebagainya. Bukan, tapi in a positive way di dalam bagian ini. It's not a spirituality that when you pretend to be strong, hide your weaknesses. No, it's different. Maksudnya begini ini puasa, ya it's just normal lah kamu puasa, memang seharusnya berpuasa kan, memang di-assume kan, ya terus apa gitu, nggak ada yang perlu dibanggakan dengan puasa, ya sudah nggak usah ditunjuk-tunjukin orang lagi menderita, lagi susah, nggak usah, semua orang juga susah, semua orang juga ada pergumulan kok, terus apa gitu maksudnya. Because Jesus said when you fasted is something that you regularly do, so it is no need for you to exaggerate because it's something that you already done in regular. Jangan selfish, jangan self-centered dengan menarik seluruh perhatian dunia itu hanya untuk engkau dan engkau saja. Ini bukan Kristen, bukan. You shouldn't be selfish to attract all the attention of the world only to you. Jadi bagaimana? Minyailah kepalamu, cucilah mukamu. So anoint your head and wash your face. Ya, ini pada zaman itu ya. Kita sekarang nggak semua orang pakai minyak kali ya, ini apa? Tapi pada zaman itu ya, itu meminyai kepala dan mencuci muka ya, sampai sekarang sama gitu ya. Ya itu sesuatu hal yang lumrah lah Ini berarti kita ini secara outward, secara tampak luar itu ya tetap kelihatan normal gitu. Anointing the face and washing the face in Jesus' time is something done normally as you present yourself daily. Jadi ya biarlah yang mengetahui bahwa engkau sedang berpuasa itu siapa? Ya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi itu. So let the one that knows that you are fasting at the moment is the one in heaven, which is God. Waktu saudara memberi sedekah, biar yang mengetahui hanya Bapa yang tersembunyi. When you give alms, let the one who knows it is the one who is hidden, which is God. Waktu saudara berdoa, biarlah yang mengetahui Bapa yang tersembunyi. As you pray, let the one who knows is the hidden God. Demikian juga waktu saudara berpuasa, biarlah Tuhan saja yang melihatnya di tempat yang tersembunyi. Same as you fast, let the one who knows it is the one
hidden in which is God. Saya masih sedikit mau meneruskan tentang ini ya, pembahasan tentang puasa. Kita masih ada waktu. We will further discuss more on this matter. Tadi kita melihat di dalam Acts ya, di dalam Acts itu ada mungkin dimensi aspek-aspek ya. Di dalam puasa itu seperti apa gitu. In the book of Acts, there are dimensions we can talk about in fasting. Di dalam perjanjian lama, itu lebih banyak di dalam halnya, di dalam perjanjian lama, cara tentang puasa. There are more notes in the Old Testament than the New. Ya kita nggak bisa membahas semuanya, tapi beberapa saja. Gitu. We cannot discuss them all, let's discuss a few. Seperti saudara melihat di dalam perjanjian lama, itu puasa tentu banyak dikaitkan dengan doa ya. In the Old Testament, fasting is related with praying. Ya ini almost taken for granted lah bagian ini ya. Saya percaya bukan menjadi sesuatu yang insightful lah untuk kita sudah tahu lah puasa ya doa itu satu paket memang ya dalam hal ini. Although we already know about this matter, that fasting and praying is related. Tapi ada hal yang lain lagi sudah di dalam perjanjian lama. There are other things that we can discuss in the Old Testament. Fasting itu juga seringkali dikaitkan dengan pertobatan. Fasting related with penitence. Repentance. Penitence atau repentance itu. So tadi kita mengatakan Yesus ini ya mengaitkan di dalam pasal 9 Matius mengaitkan antara puasa dan duka cita. Jesus related between fasting and mourning in Matthew 9. Di sini kita mengatakan di dalam perjanjian lama ya itu since fasting berkaitan dengan penitence dengan pertobatan maka juga pasti akan berkaitan juga dengan duka cita. In the Old Testament, there's that connection between fasting and penitence, so it has something to do also with mourning. Sekali lagi ya, saudara bisa mengobserve, menganalisa society kita ini ya, kenapa itu nggak suka berpuasa. We can observe and analyze today's world, why they don't like to fast. Tadi kita sudah mengatakan salah satunya karena manusia cenderung menghindari pain, menghindari suffering, menghindari penderitaan, menghindari sakit ya. Dan menggantinya dengan dunia entertainment. One of the reasons we already discussed because we tend to avoid pain and suffering and exchange that for entertainment. Manusia menghindari itu pengalaman berduka cita ya, dan menggantinya dengan dunia penghiburan. Avoid that experience of mourning and replace it with the world of entertainment. Kita bisa tambahkan lagi saya juga termasuk karena manusia modern seperti saudara dan saya juga kayaknya gak terlalu ada tempat untuk bicara tentang pertobatan. Another reason is that in today's world we have no place to talk about penitence. Maksudnya di dalam saat seperti sekarang ya, banyak orang susah, kan sulit ya saya masih membicarakan tentang perlunya pertobatan kan? When this difficult time, it's hard to talk about penitence. Saudara bisa dianggap sebagai orang atau hamba Tuhan yang religiously atau even theologically incorrect. You could be considered as a reverend that is theologically or religiously incorrect. Orang di dalam saat seperti ini, ya kita mesti menghibur, kita mesti mengerti, kita mesti simpati. Betul saya, itu memang betul, memang kita harus menghibur. Shouldn't we comfort or have sympathy in this difficult time? Tapi coba baca lagi deh saya, saudara baca lagi di perjanjian lama khususnya. But as you read more in the Old Testament, it is. Apakah saudara akan mendapati di dalam saat-saat susah, terus kemudian nabi-nabi cuma boleh menghibur gitu, nggak boleh ada yang memberitakan berita rebuke penghakiman, nggak boleh, karena itu waktu krisis gitu. In the time of difficulties, the prophets did not only comfort, but they also rebuke. Saudara lihat berapa jauh kan di sini spiritualitas kita dengan spiritualitas yang ada di dalam Alkitab itu. So our spirituality is so far from what is written in the Bible. Jadi kalau kita sakit, kalau kita dalam krisis, kalau kita nggak boleh ada teguran sama sekali. Yang boleh Tuhan harus selalu mengerti dan mengerti dan mengerti, begitu. In times of crisis or difficulties, we do not allow rebuke and only ask for sympathy. Tuhan tahu, Tuhan tahu kapan dia harus menghibur dan kapan dia harus menegur. Tuhan tahu. God knows when to rebuke and when to comfort. Tapi kalau kita di dalam satu keadaan yang either sakit atau dalam keadaan exile atau apalah ya, di dalam keadaan yang susah, terus yang boleh datang cuma hanya penghiburan dan nggak boleh ada teguran sama sekali, saya pikir kita sama sekali salah. But if you only expect comfort in times of difficulty or exile or pain,
I think there's something wrong. Saudara baca lagi deh kitab Ayub. Just like in the book of Job, Ya, kurang menderita apa Ayub? Kita nggak menyaksikan bahwa itu betul-betul penderitaan dan bahwa itu adalah penderitaan yang berat, bahkan sangat berat. Setuju kan? Job suffered a lot. His suffering is so much. Saudara mengatakan, nah itulah makanya justru, makanya gitu kan. Coba lihat teman-temannya itu. Harusnya dia itu menghibur, tapi apa? Malah menegur, accuse ini itu, suruh bertobat. Makanya mereka akhirnya salah kan? And then we say that is why the friends are wrong. Instead of giving comfort, they rebuke Job. Saudara baca nggak sih tanggapan Tuhan kepada Ayub itu? But what did God answer Job? Lalu apa yang dilakukan Tuhan di situ? What did God do with Job? Menegur. God rebuked. Tuhan bukan bilang, teman-teman lu itu memang betul sih, saya setuju dengan kau, memang penghibur sialan, sini. Let me give you a hug. Misalnya balik lagi ke sini lagi gitu ya. God did not agree with Job and said, yes, I agree, your friends are miserable comforters. Let me hug you. This is a shoulder to cry on. Silakan Ayub gitu. Bukan itu saya jawabannya. Coba baca lagi deh kitab Ayub. Yeah, you should read again the book of Job. Tuhan mengeluarkan dia dari posisi selfish di dalam penderitaannya. Posisi center, posisi yang menarik seluruh alam semesta itu, menjadikan dirinya itu sebagai pusat. Tuhan mengembalikan dia di posisi periferi. So God takes Job out from his selfishness as the center of his universe and put him in the sides. Sudah melihat di sini nggak ada metode meninabobokkan gitu. Iya, kamu memang susah. Memang kita semua ngerti semua kesusahan kamu. Bukan itu loh, saya di dalam kitab Ayub bukan itu. So in the book of Job, God did not like lullaby Job or try to give empathy and sympathy only. Tapi perhatikan di dalam zaman kita, saya. But if we look at today's time, orang-orang susah, termasuk saudara dan saya waktu kita susah, kita kan kalau masih ada teguran lagi kita, saya, waduh ini orang ya, nggak ada IQ sama sekali, nggak tahu saya lagi susah masih bicara kalimat teguran gitu. And when we are in difficult times, and again we are rebuked in that time, we would say the person has no EQ at all. Makanya saya, kita susah ada puasa gitu. Bukan di dalam saat susah kita puasa, karena puasa memang berkaitan dengan penitence, berkaitan dengan pertobatan. Tapi karena kita nggak mau mengaitkan pertobatan di saat susah, makanya kita juga nggak puasa juga di dalam saat susah. So it is hard for us to fast because we do not connect these two things between fasting and penitence. Karena apa? Karena menurut kita hidup ini sudah terlalu sakit, terlalu susah. Jangan minta saya puasa lagi, apalagi suruh saya bertobat. Jangan, saya perlu penghiburan saja dan penghiburan saja pada saat seperti ini. Because the time is difficult already, so don't ask me to fast or repent. Just give me comfort. Saudara, itu bukan Tuhan yang di dalam Alkitab. Saudara, sepertinya berjalan dengan Tuhan yang lain kalau sudah berpikir seperti itu. So that is not the God written in the Bible. You have your own idea of God. Justru kita mendapatkan penghiburan kita waktu kita ini masih dikoreksi oleh Tuhan. Termasuk di dalam saat krisis. Termasuk di dalam saat saudara menderita. Termasuk, saudara. Actually, the comfort is actually when God is still rebuking, including in difficult times. Dan ekspresinya ya, adalah puasa, saudara. Ekspresinya itu puasa. And how to express that is by fasting. Puasa itu berarti menyadari bahwa kita ini masih perlu bertobat. Saudara dan saya perlu terus bertobat. Setiap kali kita perlu bertobat. Because through fasting we express that we still need to repent. Orang-orang ini di dalam perjanjian lama ya, mereka itu ada di dalam masa pembuangan ya, ada hari-hari yang tambahan lagi ya. Mereka khusus lagi berpuasa. People in the Old Testament in the time of exile, they are added with fasting certain days. Dan mereka ini puasa untuk mengingat mengingat kehancurannya Yerusalem. They fasted and remember how Jerusalem was destroyed. Saudara perhatikan ya, betapa indahnya spiritualitas seperti ini. So this is a beautiful spirituality. Coba kita bandingin lagi ya. Again, saudara jangan capek ya dengan perbandingan seperti ini ya. Karena kita perlu perbandingan ini kalau kita mau terus bertumbuh. Compare it again with today's world. We need this kind of comparison in order for us to grow. Saudara pernah nggak berpuasa untuk satu peristiwa yang sudah 100 tahun lalu atau 200 tahun lalu? Have we ever fasted for something that happened 100 years ago? Saudara, kita pernah berpuasa nggak melihat
Eropa pernah ada zaman di mana mereka mengirim misionari, tapi sekarang sudah sangat sekuler seperti itu. Kalau kita mengenang kehancuran itu dan kita berpuasa, ada nggak ya tempat kayak begini? Have we ever fasted, for example, for Europe, for example, they have sent missionaries long ago, but now they have a Christianity post-era. Saudara pernah berpuasa nggak untuk keadaan di Indonesia di mana gitu ya? Injil masuk kapan? Katakan sudah 100 tahun lalu. Terus kemudian kita melihat gereja di dalam saat seperti sekarang ternyata seperti ini gitu. Terus kita mengenang kembali kehancuran itu ya. Dengan melihat pekerjaan Tuhan 100 tahun lalu gitu. Pernah nggak saudara kita puasa seperti ini? Or do you ever pray for our nation Indonesia that 100 years ago gospel, the missionaries still come to Indonesia, but nowadays this is what happened to the church. Do you ever pray and fasted for this kind of destruction? Saudara, alangkah jauhnya ya, alangkah jauhnya spiritualitas kita ini dengan spiritualitas di dalam kitab suci. It is so far between our spirituality and the one written in the Bible. Sulit ya ini ya, sulit ya kalau seperti ini terus ya. Kita berharap ada kebangunan rohani. So we have to pray for God's revival. Bukan kebangunan rohani di mana orang-orang semuanya berpuasa. Kalau cuma berpuasa tok di dalam pengenai technically itu tadi ya. Ya percuma, ini kita bukan bicara puasa as technical thing to do gitu ya, bukan itu kan. It's not the kind of revival where everybody is fasting at the moment now. No, it's just a technical thing. Tapi coba saudara baca lagi di dalam perjanjian baru, perjanjian lama ya, waktu orang berpuasa, mereka berpuasa karena apa sih sebetulnya? Di dalam keadaan seperti apa? But think again what the Old and New Testament is writing. How did the people there fasted? Ya maka kita akan mengerti apa artinya melihat kerajaan Allah gitu. Melihat kerajaan Allah itu termasuk melihat ke belakang gitu ya, seperti orang Israel melihat ke belakang. The destruction of Jerusalem yang sebetulnya bukan urusannya mereka loh. Ini generasi yang sama sekali lain kan sebetulnya. Yang bikin hancur itu kan bukan saya ya, ini kan nenek moyang, nggak tahu keturunan keberapa. Saya kan sudah tahun keberapa, nggak ikut-ikut ya waktu itu di dalam ketidaktaatan itu. Gitu. Tapi yet still mereka tetap berpuasa untuk itu. Ada benang merah, ini mempersatukan umat Allah. Bukan cuma di sini, sekarang, tapi juga zaman dulu. Ini ada benang merah yang jalan terus. So as you fast, you have to look back again the things that happened in the past, though it is not related to you as today's modern generation, but you should think back in order to find that red line that happened from the past till today. Mereka ini sangat mengenal apa artinya history of salvation. Mereka sangat tahu apa artinya. Bukan not just about your and my generation here and now, tapi juga yang dulu-dulu. Kita ini satu umat Allah. To understand the history of salvation, not only what's happening now, but from the past until today, we are all God's people. Memang sesuai, kita tahu juga di dalam perjanjian lama again di address bahwa puasa-puasa seperti itu terus kemudian bisa menjadi rutinitas yang kosong. Indeed. Though in the Old Testament it's also said that this kind of fasting can be also a routinity. Ya sudah bisa membacanya misalnya di dalam kitab Yesaya ya. In the book of Isaiah, for example. Kita membaca di dalam misalnya pasal ke-58. In the chapter 58. Saya baca ya, mulai dari ayat yang ke-3. Lalu ntar mungkin kita gantian ya. Ayat ke-3 saya baca ya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Kami itu ini ya, orang Israel, engkau-nya itu Tuhan itu. Lalu terus kemudian Tuhan menjawab di sini, sesungguhnya pada hari puasamu tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ayat 4 tolong dibaca bahasa Inggris. Indeed, you fast for strife and debate, and to strike the fist of wickedness. You will not fast as you do this day, to make your voice heard on high. Saya baca ayat 5, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari menendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Ayat 6. Is this not the fast that I have chosen, to loose the bonds of wickedness, to undo the heavy burdens, to let the oppressed go free, and that you break every yoke? Terakhir ayat 7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Terutama ayat yang ke-7, perhatikan ya. Pay attention on verse 7. Sudah melihat di sini dimensi atau aspek puasa.
there's a dimension on the aspect of fasting. Ada diakonia, memecah-mecah roti bagi orang yang lapar. Diaconia, which is breaking the bread for the hungry. Ada hospitality, membawa ke rumah orang miskin yang tak punya rumah. Hospitality to bring the poor into your house. Memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. To cover the naked. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. And not to hide yourself from your own flesh. Ya, sudah masih banyak sekali yang kita bisa bahas tentang puasa di dalam Perjanjian Lama. So there are a lot of things that we can discuss about fasting in the Old Testament. Sekali lagi, sudah kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa mengerti ya, waktu kita berpuasa di dalam kelimpahan pengertian seperti yang dijanjikan, dikatakan, diajarkan oleh kitab suci. May the Lord bless us as we do fasting in the abundance of what the Bible is teaching. Kalau sudah melihat hal-hal yang baik seperti ini, dicatat ya, berkaitan dengan puasa. If you take notes on the good things written on fasting, maka betul kan saya, kita sulit untuk mengatakan nggak perlu puasa lagi untuk orang Kristen. It is hard then for us to say fasting is no longer needed for Christians. Ya, terlalu banyak hal yang akan hilang bersamaan dengan itu. So many things will be lost if we don't fast. Kiranya Tuhan belas kasihan kepada kita. May the Lord show us mercy. Tuhan nolong kita yang lemah. And help us. Kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. We give you thanks for the word of God. Tuhan, nolong kami untuk bisa mengertinya dan mengaplikasikannya. Help us to understand, apply it. Kami bersyukur hidup berjalan bersama dengan Engkau itu dipenuhi dengan segala kelimpahan. We are thankful for if we walk with you, our lives are filled with abundance. Satu kehidupan spiritualitas yang indah. Beautiful spirituality. Yang bukan hanya memperkaya, menguatkan kami, tapi juga bisa luber untuk memberkati orang-orang yang lain. Not only enriching and empowering us, but it is also to bless others. Bukan hanya gereja kami, tapi juga gereja-gereja yang lain. Not only our church, but others. Bahkan bukan hanya bangsa kami, tapi juga bangsa-bangsa yang lain. Not only our nation, but others. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan ajarkan dalam firman-Mu. Thank you what you have taught us through your word. Dan sekali lagi menarik kami. To draw us yet again. Bawa kami ke dalam kehidupan yang makin kan Tuhan. Bring us in a life that delight you more. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus Christ's name we pray. Amen.